Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam semua. Kembali lagi di channel Dunia Islam. Seperti biasa, di channel ini kami akan menyajikan info dan pembelajaran yang menarik tentang dunia Islam. Jadi, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Islam. Kisah penuh kegelapan menyelimuti perjalanan Hindun binti Utbah sebelum masuk agama Islam. Namanya pun cukup begitu dikenal sebagai anak salah seorang pemimpin Quraisy. Dia adalah perempuan baik, cantik, cerdas, fasih berbahasa, dan pandai dalam ilmu sastra. Selain itu, Hindun juga mahir dalam menunggang kuda. Hindun adalah istri Abu Sufyan yang cukup berkuasa di Mekah. Mereka dulunya sama-sama sangat menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Putra Hindun yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan mengatakan bahwa ibunya adalah sosok wanita yang berbahaya di masa jahiliyah, namun menjadi sosok yang baik lagi mulia ketika beliau masuk Islam. Pada saat Perang Badar Al-Kubra, ayah Hindun, paman dan saudaranya terbunuh. Hal ini menumbuhkan dendam di hati Hindun. Hindun bahkan bernazar akan mengunyah jantung pembunuh keluarganya itu. Ketika Perang Uhud, Hindun binti Utbah memerankan juru perang yang sangat handal. Dia bersama suaminya, Abu Sufyan yang menjadi pemimpin perang saat itu. Hindun mengobarkan semangat perang bersama kaum wanita musyrikin lainnya sambil memukul rebana dan bersyair. Sebelum perang dimulai, Hindun menyuruh budaknya yang bernama Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib karena ingin membalaskan dendam atas kematian ayah, paman dan juga saudaranya. Jika Wahsy berhasil maka Hindun akan menjanjikan kemerdekaan untuk budaknya itu. Api permusuhan senantiasa berkobar di dadanya. Wahai Abu Dasman, obatilah aku. Sembuhkanlah luka hatiku, ujar Hindun pada Wahsy. Dalam perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muthalib bertugas membawa bendera perang, sementara Wahsy terus-menerus mengintainya. Hamzah berperang dengan pedang sambil memegang bendera hingga puluhan anak panah menancap di tubuhnya. Wahsy pun mendapatkan kesempatan untuk melemparkan tombaknya yang tajam dan langsung menembus pinggang bagian bawah Hamzah. Hamzah gugur dan syahid karena membela Islam dan setia kepada Rasulullah SAW. Wahsy memberitahukan Hindun bahwa tugasnya telah berhasil dilaksanakan. Hindun segera menghampiri jenazah Hamzah. Dia memotong hidung dan kedua telinga Hamzah. Hindun kemudian merobek dada Hamzah, mengambil jantung dan kemudian mengunyahnya. Hanya saja Hindun tak kuasa menelannya maka dia meludahkannya kembali. Hindun kemudian naik ke atas bukit penuh rasa puas dan berteriak dengan suara lantang. Telah terobati dendamku kepada Hamzah di perang Uhud, hingga kuambil jantungnya dengan merobek perutnya. Sirna sudah rasa sakit di hati dari kegundahan yang tiada terperi. Usai perang Rasulullah melihat satu persatu sahabatnya gugur di medan perang. Ketika menemukan jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Rasulullah SAW dengan mata kepalanya sendiri melihat ada puluhan anak panah menancap di tubuh pamannya. Yang lebih menyedihkan adalah pada dada sang paman terdapat lubang yang menganga. Rupanya lubang tersebut bukan karena luka perang, tapi ada yang dengan sengaja merobeknya. Terlebih dengan jantung yang tidak lagi terlihat di sana. Saat itu Rasulullah SAW benar-benar marah pada orang yang memperlakukan pamannya dengan keji. Beliau berjanji akan membalas dengan pembalasan yang sepadan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar." Quran Surah An-Nahl 126. Pada peristiwa Fatu Mekah, Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukan yang bergerak dari Madinah menuju Mekah berhasil menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertempuran darah sedikit pun. Peristiwa ini dikenal juga sebagai pembebasan kota Mekah di mana dihancurkannya berhala yang ada di dalam dan sekitaran Ka'bah. Bertepatan dengan itu pula Abu Sufyan, suami Hindun, kembali bersama Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya telah masuk Islam di hadapan kaum kafir Quraisy. Hindun berdiri dan menjambak-jambak Abu Sufyan. "Seburuk-buruknya pemimpin suatu kaum adalah engkau," ujar Hindun kepada suaminya. Abu Sufyan menimpali,
Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan maka ia aman. Lalu bagaimana mungkin rumahmu bisa menampung kami semua? Kata orang Quraisy. Barang siapa menutup pintu rumahnya ia aman. Barang siapa masuk ke masjid dia aman. Abu Sufyan menambahkan, lalu seketika itu orang-orang kafir Quraisy berpencar ke rumah dan ke masjid. Hari kedua setelah Fatu Mekah, Hindun berkata kepada Abu Sufyan bahwa ia ingin mengikuti Muhammad SAW. Sungguh kemarin aku melihat engkau sangat benci kepada Muhammad SAW. Tanya Abu Sufyan, demi Allah, aku belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala disembah di dalam masjid dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang aku lihat kemarin malam. Mereka sholat, berdiri, ruku dan sujud. Jawab Hindun. Setelah hari itu Hindun memeluk Islam. Semakin hari semakin bertambah keimanannya dan membawanya berjihad bersama kaum muslimin.